Acara rapat pertemuan terkait persoalan sampah yang ada di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB, Kamis 4 September tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Utan, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Utan, yang kami hormati Bapak Kanwil Kecamatan Utan atau pejabat yang mewakili, yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Kecamatan Utan, yang alhamdulillah semua hadir pada hari ini. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Utan dan Bapak Ketua BPD se-Kecamatan Utan, yang kami hormati Ketua AMPU Aliansi Masyarakat Peduli Hutan yang sudah hadir pada hari ini beserta seluruh anggota AMPU. Kemudian Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya hadirin peserta rapat atau pertemuan pada hari ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini, di aula kantor Camat Utan ini, dalam rangka bisa mengikuti rapat atau pertemuan terkait persoalan sampah yang ada di wilayah Kecamatan Utan ini. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan terkait susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Camat Utan, keempat sambutan dari perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, kemudian yang kelima diskusi dan tanya jawab nanti akan dipimpin oleh moderator, dan selanjutnya akan menghasilkan rencana tindak lanjut serta pembuatan berita acara hasil rapat, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara rapat atau pertemuan pada hari ini terkait masalah sampah di wilayah Kecamatan Utan, marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan ataupun acara yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin doa, kami mohon kesediaan dari Bapak Ustaz Abdul Haris. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Abdul Haris yang telah memimpin doa.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat Hutan kepada Bapak Sartono SENSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Kepala Desa Kecamatan Hutan yang saya hormati Ketua BPD Kecamatan, yang saya hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Danwamil, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Ampuru beserta anggota, yang saya hormati anggota DPR dan Kecamatan Hutan yang semuanya lengkap, di juga hadir bawa asasi, bawa karwa, ya, terima kasih. Dan hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tingkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka membahas persoalan yang terjadi di Kecamatan Hutan ini, yaitu persoalan sampah yang sudah lama ya menjadi PR kita bersama. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang insya Allah kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu beserta rakyat yang kami hormati, pertama-tama kami atas nama pemerintah Kecamatan Hutan menyampaikan terima kasih terutama kepada anggota dewan karena lengkap konflik ya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keringanan dan keluhan waktu Bapak untuk hadir bersama kami di sini. Demikian pula kepada semua ya, ketua, anggota, tokoh masyarakat, kepala desa, anggota BPD yang telah berkenan memberi undangan kami atas nama pemerintah Kecamatan. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Karena ini adalah persoalan kita bersama. Karena siapa lagi yang akan memikirkan hutan ini kalau tidak kita? Apalagi saya lihat anggota DPR kita ini memiliki peran yang cukup besar. Mantap, Pak. Sebagai Wakasatu, Wakadua, ya. Dan saya kira semua persoalan yang terjadi di Kecamatan Hutan ini dengan kehadiran beliau akan terjawab dan teratasi semua persoalan terjadi. Sehingga kita menunjukkan kerjasama, kekompakan kita, ya bagaimana kita mengawal sehingga semua apa yang menjadi persoalan kita di Kecamatan Hutan ini dapat terjawab pada hari ini. Jadi saya selalu diminta Kecamatan Hutan mengharapkan uluran tangan dari Pak Wakil, anggota DPR yang ada,
untuk bisa memfasilitasi sehingga persoalan sampah yang terjadi sama ini dapat teratasi. Kenapa? Kita selalu pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Saya melihat dengan mata kepala sendiri masyarakat membuang sampah di jembatan, tapi saya tegur tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan tempat atau TPA untuk mereka. Tapi dengan adanya TPA, saya akan bisa mengawal dan menegur mereka. Dan kalau belum ada armada, ya bawa sendiri saja Pak, pakai sepeda motor seperti yang mereka lakukan buang di jembatan kan, ketika sama saja Pak. Sementara menunggu, jadi kita berharap kerjasamanya dari semua pihak, baik ketua AMPU beserta anggota, bakalis, tokoh masyarakat, kepedulian masyarakat itu yang penting. Tapi peduli dari lingkungan, insyaallah serius akan terjadi di kawasan kami. Mari kita bersama-sama menciptakan suasana kita ini menjadi bersih dan sehat. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini kami mohon kesediaan kepada Bapak Haji Berlian Rais SAG MNINO. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sallallahu alaihi wasallam. Billahi kulli wa rabbal muslimin wa rabbal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah pada Islam Kecamatan Wajibin, teman-teman dari kampung, teman-teman masyarakat kita semua yang hadir, teman-teman pimpinan dan anggota. Yang pertama dan utama kepada Allah dan bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah dengan rahmat kesehatan dan Allah kita bisa hadir dalam untuk memenuhi undangan yang telah disampaikan daripada majelis mereka semua. Kedua awal yang telah berkata disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi untuk bersamaan menjadi contoh pemimpin yang baik bagi kita semua dan kita semua akan menjadi berikut Muhammad sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami atas nama pimpinan kebetulan saya dan kedua kita dan teman-teman di DPR dari yang kelima yang tidak kita lakukan mengapresiasi dan menghargai hasil diskusi mungkin utama yang disampaikan oleh teman-teman AMPU. Kebetulan saya sedikit ucapkan teman-teman AMPU kesempatan untuk datang bersilaturahmi di rumah saya. Saya bilang kenapa ke rumah saya? Karena Pak Wakas Seloka sehingga dengan Pak Wakas satu mungkin bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman anggota dari kita yang lain. Oke, saya terima baik dan alhamdulillah kita diskusi sehingga saya sampaikan apa bagaimananya sampaikan Pak. Dan nanti akan sampaikan oleh teman-teman atau masyarakat. Sehingga kami mengapresiasi dan menghargai apa yang diniat baik untuk kita tahu dan karena utara ini. Sehingga disampaikan kepada teman-teman itu, ya, insya Allah kalau tidak hal halangan yang besar, saya akan mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPR untuk bisa bersama-sama kita hadir nanti di kantor kecamatan kita ikut berdiskusikan apa bagaimana baiknya hal-hal yang tidak dilakukan. Karena itu kalau ini sendiri kita lanjuti dan ada komitmen teman-teman yang teman-teman juga bersepakati, kita buat komitmen dan ini untuk menjadi kebaikan kita bersama. Karena itu Bapak Ibu hadirin berbahagia, Pak Camat, terima kasih Pak Camat dan undangannya. Kami pada posisi menerima aspirasi. Posisi kami sebagai wakil-wakil dia adalah menerima aspirasi masyarakat. Tentunya juga saya ingin sampaikan, tidaklah mungkin semua aspirasi bisa kita penuhi. Saya katakan bukan. Ya. Karena terus terang
Kami ini dapil anggota DPR kan mewakili dapil 5 dari Luk sampai Alas Barat. Kita juga punya konstituen dan segala macam yang akan di ya ada reses dan itu teman-teman ikut reses. Di mana setiap kami reses itu akan penuhi apa yang jadi aspirasi masyarakat yang itu dalam baik di kantor desa, di sekolah segala macam itu pasti tidak pasti ada itu ada karya nyata dan tidak mungkin kami reses di jalan yang dipenuhi. Sehingga pasti dan terima kami reses kita saya reses di Desa Tengah. Reses sana ada aspirasi DPD pada segala macam. Tidak ada satu pun yang seperti itu mungkin saya berani melaksanakan reses. Demikian juga di desa-desa yang lain. Karena itu Bapak Ibu hari berbahagia, saya ingin sampaikan posisi kami adalah posisi menerima harapan dan aspirasi. Dan kami berkomitmen dan juga teman-teman yang di depan ini wakil setia saya tapi pada posisi menerima. Dan kita bisa mengukur tidak ada yang bisa kita secara baik. Ya, dia kita tidak kalau dan kita sebalok dan kita akan ketemu kalau amal kita bilang baik, insyaallah. Kita serahkan di amal dunia. Dan ada niat teman-teman sudah berpahala. Ya, itu bukan tapi niat sudah ya karena kita bukan mohon maaf katakan ulama Islam yang baik itu bukan niat baik saja tidak cukup tidak lanjut. Karena itu pertemuan lagi bagian dari menindak lanjuti niat-niat yang selama ini saya tidak ingin banyak kata karena adalah nanti ada dialog bahwa tidak mau menteri. Nah, bila nanti itu ada kata zaman nanti Pak Wakil Bupati juga akan mengambil kesimpulan dan lebih pas nanti karena eksekutor seperti pemerintah kita kan hanya mewakili nanti pemerintah juga ada wakil bupati datang dan apalagi belum bisa ikut diskusi dan kita akan sampaikan apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mohon maaf dan tidak masuk menggurui. Saya juga tidak sepenuhnya bisa mewakili perasaan teman-teman anggota kan, ya. Bila beliau salah ada Pak Ketua, Golkar, Pak Ketua bisa saja. Makanya saya mohon maaf kalau ada kata saya tidak pas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ale, Pak Kiri segala macam. Dan kita mewakili saya wakili. Dan nanti juga teman-teman juga akan bicara masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Birjam Kecamatan Intan, yang saya hormati teman-teman 6 anggota DPR Kecamatan Intan, yang saya hormati teman-teman kepala desa Kecamatan Intan, yang saya hormati juga teman-teman DPD Kecamatan Intan, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada saat hari ini. Dan yang saya banggakan adalah teman-teman aliansi masyarakat peduli Intan, yaitu disingkat jadi AMPU. Dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat Kecamatan Intan, kami melahirkan AMPU ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai masyarakat Kecamatan Intan. Dalam hal ini kami membaca, di kecamatan-persoalan yang ada di Kecamatan Intan ini. Sudah 15 tahun kami di sini masyarakat Intan tidak pernah merasakan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di Kecamatan Intan. Dan hari ini kami berdiskusi menghadirkan 6 anggota DPR, teman-teman kepala desa, DPD juga masyarakat Kecamatan Intan. Kami meminta bukan hanya sekedar wacana saja. Dalam tuntutan kami dari aliansi ini, kami mengharapkan 6 anggota DPR yang ada di Kecamatan Intan untuk memperhatikan hutan khususnya. Apapun bentuk persoalan yang ada di Intan bukan individu, bukan pribadi, tapi kebutuhan masyarakat Intan secara umumnya. Supaya apa yang menjadi persoalan-persoalan kami yang ada di hutan ini bisa terselesaikan. 6 anggota DPR tidak lagi mengabaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita. Karena ini adalah tanah kita, tanah kelahiran kita, tempat kehidupan kita. Mohon kepada teman-teman anggota DPR, kepala desa, dan semua masyarakat kita untuk sama-sama memperhatikan wilayah kita sendiri. Tujuan AMPU ini tidak ada tujuan kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan politik di sini. Tujuan kami ingin berjasa di wilayah Kecamatan Intan ini
Karena kami dilahirkan di hutan. Kami bangga di sini Pak. Mohon teman-teman anggota DPR yang ada di Kecamatan Hutan untuk memperhatikan apa yang menjadi tuntutan kami nanti. Dan kami tidak butuh hanya wacana-wacana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bidang, yang saya hormati rekan pimpinan saya di lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa serta anggota yang sangat saya banggakan, kawan-kawan yang selalu satu sama lain saling membersamai dengan segala macam hajat niat yang luar biasa. Terus buat teman-teman anggota. Yang penting juga yang saya hormati inisiator dari rencana dari acara ini, teman-teman aku luar biasa, dalam komunikasinya sangat intens, ya itu dengan pola dan gaya dan cara masing-masing. Kemudian saya hormati pegawai di desa, pengampu desa, kepala desa dalam hal ini saya keseluruhan, saya kemasyarakatan. Berikut DPD ya, yang masih muda-muda nih. Kemudian juga ada kawan main saya ketika di sekolah dasar dulu. Ketika masih belum remaja lah. Dan secara keseluruhan warga masyarakat Hutan yang saya hormati, terutama dari tokoh masyarakat Hutan. Jadi saya tidak ingin lama-lama karena 4 penanya itu sudah bisa sedikit saya mencerna, kemudian saya tampung gitu. Jadi saya ingin ambil benang merahnya. Saya konfirmasi kepada Kakanda ya, bahwa tingkat regulasi, bahwa tingkat kebijakan sudah diakomodir oleh Perbuk dan Perda. Tapi tidak berhenti di situ. Persoalan sampah, persoalan yang lain tidak cukup dengan Perda dan Perbuk. Karena kami di lembaga itu sangat berat dalam hal konteks penegakan Perda itu sendiri. Itu sangat susah. Jadi oleh salah satu minta saya membacakan itu ada Perbuk Bupati Sumbawa nomor 46 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Kemudian perdanya diakomodir oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Nah, jadi cukup memadai regulasi. Tapi apakah berhenti di situ? Nggak mudah. Kemudian lagi kawan wisata ini namanya. Relevan sekali. Kita sampai kapan berwacana? Mengingat ini adalah harapan kolektif kita semua. Jangan dikira ada terpisah gitu ada jarak bahwa harapan masyarakat dengan harapan dewan. Kami kan menjadi representasi dari biasa. Kami ini corong sia gitu. Jadi kita sepakat bahwa yang paling penting ini adalah momentum yang baik, momentum emas kita harus segera berdiri. CPD serta sebagai tanggung jawab besar meskipun mudah, tidak mudah maksud saya. Tantangannya cukup berat ke depan, tapi boleh saya mewakili teman-teman. Saya bertanggung jawab terhadap persoalan atau dalam konteks tema hari ini. Siasatnya saya yakin. Nanti instrumennya apakah itu kokin gitu ya, apakah itu direktif bupati dengan kebijakan spesifik, baik nanti melalui forum-forum yang ada di lembaga, itu urusan aku. Yang jelas kami di sini hadir, ini lengkap kan, tidak ada yang kurang, satupun tidak ada. Bahwa ini menunjukkan komitmen kami sangat serius dan ingin sangat bertanggung jawab terhadap segala sesuatu terkait sampah. Mantap, Pak. Ya. Nama saya Solihin Pak, saya guru di SMP Negeri 1 Hutan. Jadi saya hadir di sini atas undangan online. Saya lihat diundang secara terbuka, undangan terbuka. Jadi saya tertarik karena bahasannya tentang sampah. Bahasannya tentang sampah yang tidak ada ujung-ujungnya. Jadi begini Bapak, saya ingin memberikan sedikit sumbang tangan. Saya ini sebagai guru
Beliau yang paling kecil dalam sebuah pendidikan sosial itu adalah sekolah. Jadi SMP Negeri 1 Utan itu tidak punya tukang sampah, Pak. Tidak punya tukang sapu. Tapi sekolah kami yang 2 hektar itu, Bapak boleh lihat setiap inci itu tidak ada di sampah. Ini saya mau bertukar pengalaman saja. Setelah ini nanti untuk urusan praksisnya itu urusan teman-teman ini lebih jauh semua. Saya menyoroti kepada 4 hal, Bapak, tentang sampah ini. Kalau menurut pikiran saya yang saya praktekkan di SMP saya, di sekolah saya itu. Yang pertama adalah regulasi. Tentang sampah itu belum ada regulasinya, kita ribut saja. Ada regulasinya sampah ini. Ada itu simbol apa slogan dari kabupaten dulu itu, kita roro kokat, tapi ada wah sih yang tulis terpampang mereka balik-balik, tapi enggak ada aksinya itu dari pemerintah daerah itu. Tapi kita realisasikan di sekolah, kita roro kokat. Itu bagian daripada edukasi. Itu regulasi, Pak. Mesti kita punya regulasi tentang sampah itu dari kabupaten kemudian turun ke desa. Kabupaten ke desa, kalau kecamatan mengikuti, Pak. Tidak ada kepala desa yang punya perdes tentang sampah. Saya yakin di Kecamatan Utan ini ada. Bagaimana kita mau menegakkan disiplin kalau regulasi tidak ada, Pak? Itu yang pertama, regulasi dulu, Pak, kita pikirkan sebelum ke TPA akhirnya itu. Gampang itu kalau TPA itu, kepala desa banyak duitnya, anggota dewan juga banyak duitnya juga. Kalau semuanya bergotong royong itu selesai masalah sampah itu. Pertama regulasi, Pak, karena di sekolah saya itu ada regulasinya tentang sampah ini. Kemudian yang kedua, setelah regulasi, maka kita bicara sistemasi, Pak, sistem. Gak bisa kita bergotong royong setiap minggu, Pak, tanpa ada sistem. Ada buat bawa apa roda tentu dari sisi melengkapi sisi baru lalu minum ke sistem itu bekerja. Integritas kita itu perlu, Pak. Integrasi kita itu seluruh anggota masyarakat itu. Tidak bisa satu komponen aja. Untuk anggota itu seperti ini, buat kolam kembali, karena tidak ada sistem, Pak. Mesti kita buat sistem, kalau regulasinya sudah ada. Dari tingkat rumah tangga itu kita punya sistem nanti. Kami, Pak, di Tua Oda ada satu orang itu saya bilang sate buat kalau beli sopo apa sih yang kalau kaisar ini temui saya tahu Tua Oda, Kak. Kami pulang sampah untuk minggu untuk beang 20.000 laku tukang ojek. Kenapa kita tidak memanfaatkan keliling roa kalau satu kena 20.000 satu bulan mau itu. Pemerintah daerah tidak akan keluar duit, Pak, kalau sistem itu sudah dibuat sistem itu. Kami rumah tangga itu akan membayar itu tukang sampah yang datang ke rumah kami itu. Jadi kita perlu buat sistem, Pak, setelah regulasinya ada. Jadi sistem itu bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari di Mataram kan udah jalan sistem persampahan itu. Kita di sini tidak ada sistem, Pak. Nanti kita kan bicara kepada sistem itu dari RT, dari rumah tangga ke desa-desa itu. Kemudian yang ketiga, Pak, setelah sistem, maka kita perlu karakter education, pendidikan karakter, Bapak Ibu. Kalau di sekolah saya, kita bentuk karakternya dengan regulasi tadi itu. Lamen ada, di ulang lurus, ada hukumannya, tapi hukumannya begini. Begitu cara kita, ya, membina karakter. Nanti di masyarakat kita juga ada edukasi karakternya, Pak. Lewat mana, Pak? Khotbah Jumat, mana terakhir surga neraka baik, khotbah Jumat. Kita juga perlu meregulasi juga kehidupan kita ini dengan nilai-nilai sosial begitu, ya. Khotbah Jumat, gaungkan masalah berita tentang sampah ini. Kemudian di tempat Asia misalnya, kan nanti mati kelas kita, belum masalah sampah, Pak. Itu bisa jadi materi, Pak. Itu sistem education karakter di situ. Yang keempat adalah PPA. Nah, ini yang jadi masalah. Kami juga kawan masyarakat kan, belum cari bolang. Ustaz bilang, jadi bolang dengan waktu bakang bayar, panti bolang, panti bolang. PPA, Pak. Tempat pembuangan akhir. Nah, kalau yang 4 ini tersedia, Pak. Saya yakin insya Allah selesai masalah sampah, Pak. Karena selama ini kita tidak pernah berbicara kepada yang 3 ini. Yang satu hal saja, itu masalah TPA saja. Ya, kalau misalnya TPA ini bisa kita berembuk, Pak.
Karena apa? Itu solusinya banyak, teman-teman kita ini pasti paham lah, terutama dari AMPU. Silakan wakil rakyat kita punya kapasitas semua di sini untuk PPA itu. Pak, kepala desa kita punya dirinya banyak sekali, berian itu satu desa itu. Yang sama 100 juta, ada 100 juta untuk PPA saja kerjaan. Apa lagi kepala rumah? Nah, maka sistem, ya regulasi, sistem dan edukasi karakter itu kita perlu pikirkan Pak. Barangkali itu dari saya Pak. Ya, saya tidak berbicara masalah ini praktis, tapi hal yang kecil ini sudah saya praktekkan di sekolah saya di SMP Negeri Sabutan. Sehingga SMP Negeri Sabutan tahun ini mewakili Kabupaten Sumbawa untuk sekolah saya tingkat provinsi. Terima kasih. Selamat siang, kawan saudara semua. Lalu laki-laki nanti saya katakan masih berbilang bahwa kata satu kata dua kita menjadi kalau di bawah dari lima maksudnya yang saya sampaikan juga Bapak Camat Kecamatan Hutan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bincang, Kecamatan Bincang semuanya, Bapak Kepala Desa, Kecamatan Hutan, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang hadir pada siang hari ini yang saya telah belajar, kita panjatkan syukur, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan kegiatan bisa hadir saat ini dalam rangka untuk musyawarah permasalahan di Kecamatan Hutan khususnya masalah sampah. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti ada manfaatnya bersama nanti khusus Kecamatan Hutan menjadi daerah yang asli, daerah yang khusus tradisi dari sampah, masalahnya sehat dan bahagia. Ini jawaban. Baik, sebelumnya kami tentunya adalah kaget ya, karena tadi pagi ya, kaget ada apa hutan kok saya harus tadi mampir ke kecamatan, ternyata katanya ada agenda juga ya, koordinasi atau pertemuan dengan anggota DPRD dari 5 ini istimewa ya, jadi yang inisiasi langsung pimpinan dan anggota DPRD masing-masing dapil. Kalau sudah masing-masing dapil ini seperti ini ya, pemerintah lebih mudah lagi, dan kami hari ini mengucapkan terima kasih. Nah, sudah seperti ini ya, nanti Mbak Yuli ya di belakang juga ya, ini rekan kami, sponsor kami yang dari Jakarta dan Bandung. Ikut Pak Yuli semuanya kalau melihat ke sana kan. Jadilah kita kenalkan, karena agendanya terus terang aja kami mulai kemarin melapor sampah ya, khusus sampah dengan tim pemerintah daerah, terutama PD teknis adalah Wisma Group, dan kemarin setelah rakor kami sudah ke TPA di Labras ya, bersama juga dengan investor, karena ini lebih pada nanti ada KSO, ada sama untuk bagaimana kita menghadapi sampah ya. Kemarin saya sampaikan pada UPD teknis dan kawan-kawan itu kita sudah merdeka 80 tahun ya Pak Ketua, tapi kita merdeka perang dengan penjajah ini bisa kita usir ya. Sekarang kita dijajah oleh sampah kan ya. Masa kita kalah sampah.
aneh dan ajaib, maka akhirnya saya beberapa bulan komunikasi, akhirnya saya ke Jakarta, alhamdulillah kita ada mitra, ada investor, walaupun harapannya nanti ya kita bisa mandiri dan sampah bisa bersih di bawah. Baik, jadi ini lebih pada kami nanti akan juga ke Petok, Mas, ya untuk melihat, dan juga kami sampaikan arahnya nanti investor ini adalah terkait dengan sampah ini akan diolah bahasanya. Ada peralatan yang ditempatkan, ya, ditempatkan di mungkin titik-titik tertentu kalau nanti kita lihat, dan itu akan untuk mengolah sampah ini, lalu kalau memang bernilai ekonomi berikutnya bisa digunakan untuk pabrik growth, untuk batu bata, dan sebagainya. Ini karena nanti akan sistemnya adalah dihancurkan dan ada pembakaran, ya, tapi bukan pembakaran itu pembakaran liar yang langsung dibakar, bukan, tapi ada alatnya, ada mesinnya dimasukkan dari debu, dari debu nanti bisa digunakan untuk nilai ekonomi. Ini akan seperti itu. Ya, kalau nanti ini betul-betul kita lihat bersama dan bisa efektif, ya, dan setiap hari nanti bisa menghasilkan berapa puluh ton, kita lihat juga, kan? Karena saya kira Sumbawa ini, ya, secara keseluruhan kemarin kurang lebih 200 lebih ton setiap hari sampah ini, kan. Nah, ada nanti pemilihan, ya, karena apa? Karena ini sebenarnya juga sama untuk mempercepat penghancuran sampah sehingga nanti dalam negeri. Dan saya yakin, ya, di mana-mana ini berserakan, ya, di mana-mana, ya, terutama di hutan. Kemarin pada saat peresmian penanaman mangrove itu saya melihatnya dari ujung ke ujung itu sampah, ya, dari ujung ke ujung sampah. Pak Kadirnya hadir, ya, katanya sengaja biar Pak Ulu tahu, katanya Pak ini. Sengaja bagaimana? Maksudnya biasanya kalau Pak Ulu datang, kembali kualitas sudah bersih-bersih, Pak Kadir malah sengaja, katanya itu bahaya. Tapi tidak apa-apa sekarang karena sengaja, juga sengaja kita datangkan di Petok juga, kita datang ke sini. Baik, saya kira itu nanti kita nanti silakan disepakati, ya, konsep untuk hutan ini sampahnya. Kalau nanti potensinya setiap bulan itu berapa sampah hutan ini? Mari kita estimasi Pak Habib LH, ya, Pak LH. Mari dari estimasi untuk alat kayaknya sekitar 3 ton, ya, per hari. 2-3 ton. Kalau kita tempatkan satu alat selesai. Ada nanti hutan itu apakah juga dibuang ke sana atau bagaimana? Atau kita tempatkan satu alat, ya, selesai, saya kira kita akan alat. Ini akan menjadikan selesai masalah sampah. Jadi nanti bagaimana tinggal bikin mekanismenya, dan saya kira BKAD kemarin sudah datang, ya, Pak Kapit, ya, datang untuk sudah menghitung, ya, kekuatan anggaran. Tapi saya kira kalau semuanya kepala keluarga, satu kepala keluarga itu terkait dengan iuran sampah itu sudah rutin, sudah masuk, itu tidak mahal, kan? Satu bulan kurang lebih mungkin 1 juta. Kita tidak bayar bunga, tidak beli, tapi ini KSO misalnya sudah sama, kan? Ya, sudah sama, ya. Berapa alat? Satu alat harganya mungkin 1 M misalnya, lalu ada berapa alat? Bawah 5 alat, 5 M misalnya, 5 M, lalu itu dibagi berapa tahun? Berarti 6 tahun, ya. Kan kecil, Pak, ya, kan tidak mahal, kan? Tapi sampah selesai, kan? Tidak langsung beli, enggak, tapi kita sudah sama, ya. Nah, inilah mungkin tadi yang kami sampaikan di awal sampai sekarang ini terkait dengan sampah. Memang artinya kami juga mengajak investor, artinya adalah bagaimana Sumbawa ini asri, Sumbawa bersih, terutama kota, ya, karena kota ini sebagai ikon, sebagai kota pusaka, ya, estetika, ya, harus bersih. Masa kota pusaka kalau
Hari buruh Jogja ini, alumni Jogja kan sudah lama di sana, pasti akan ilmunya dijual yang di bawah. Jadi itu mungkin Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, sehingga nanti kami tidak mungkin belum bisa mengikuti musyawarah sampai akhir. Yang penting rumusannya saja, keputusan saja. Dan saya kira keputusan ini salah satu daripada program pemerintah daerah yang hari ini kami harus turun ke bawah ya, sampai ke top nantinya. Dan setelah ini kami akan rapat juga mungkin minggu depan menyepakati KSO lagi itu. Tapi kalau nanti BKD angkat tangan ya bagaimana kan pakai. Tapi kalau BKD angkat tangan, DPR yang nekan aja. Ya itu akan punya apa lah ya. Jadi kalau nanti ada suara angkat tangan, BKD telepon aja, DPRD telepon aja BKD. Bukan berarti menekan, bukan, tapi ini emergensi, ini penting kan. Ini penting kan. Daripada nanti ada aksi berapa bahwa sampah kepada BKD, lebih banyak penting. Ini bahasa di luar saja kan. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, walaupun sebelumnya kami kan ada BKBA dari tokoh pemuda di sini, ya. Ada foto-foto yang ada di jembatan dan sebagainya, itu kan ada tokoh pemuda yang sudah komunikasi, Mas saya janjikan untuk kami datang. Nah ini tidak kita datang berarti tidak menunggu kewajiban saya kan. Ya. Mungkin yang ketawanya WA saya mungkin. Ya. Karena sering ya dari sini kan di bawah jembatan dan sebagainya. Jadi itu ya Bapak Ibu semuanya bersepakat bahwa diskusi. Karena salah satunya kemarin penyebab banjir di utama adalah sampah. Orang tidak tahu kenapa banjir, apa penyebabnya. Padahal sebenarnya tidak jelas. Karena semua sungai sudah tumpuk sampah.